Sebelum melakukan pindah tanam, ada hal wajib yang saya lakukan terhadap semayan cabai ini. Hal ini bertujuan agar semayan cabai ketika dipindah tanam di lahan langsung terbiasa atau bisa beradaptasi dengan lingkungan aslinya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko layu pada semayan agar tidak terjadi banyak sulam. Apa saja hal tersebut? Simak video ini yang akan dibahas secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rois Farm. Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan aktivitasnya. Yang sedang nanam, yang sedang budidaya, semoga hasilnya bagus, panennya melimpah dan bertemu dengan harga yang fantastis. Oke teman-teman ya, kembali lagi di semayan cabai saya ya. Kali ini saya akan melakukan hal wajib yang saya lakukan sebelum pindah tanam ya teman-teman. Jadi ada hal wajib atau treatment yang saya pasti lakukan di semayan apapun sebelum saya melakukan pindah tanam. Nah, apa itu? Itu jadi semayan cabai ini ya, alangkah baiknya ataupun semayan apapun ya, bagi saya itu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan aslinya. Maka itu teman-teman bisa lihat ya, jadi semayan ini awalnya itu di greenhouse mini ya, dan sekarang saya buka ya, ini dibuka di waktu nih, plastiknya ini walaupun plastik biasa ya, ini di waktu siang hari ya, itu saya buka. Treatment ini saya lakukan kurang lebih 3-5 hari menjelang pindah tanam ya teman-teman. Dan ini udah masuk hari yang kedua ya setelah saya perlakukan seperti ini. Kenapa jadi bahasanya ya, treatment yang saya lakukan ini adalah penjemuran langsung di sinar matahari ya teman-teman. Jadi biar apa? Biar si cabai ini ketika pindah langsung ke lahan ya, ke tempat aslinya nanti dia berada, itu dia sudah memiliki kekuatan atau bisa beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin kalau di tempat teman-teman itu panas ya panas, kalau di tempat teman-teman itu hujan ya hujan, kayak gitu teman-teman ya. Jadi dia sudah siap bertarung di lahan langsung gitu maksudnya ya. Jadi seperti itu treatmentnya itu, penjemuran ya. Jadi penjemuran langsung dengan sinar matahari ya, tanpa ada plastik UV atau plastik penghalang atau peneduhan ya. Jadi usahakan seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya itu yang pertama bisa beradaptasi dengan lingkungan, yang kedua dia asupan mataharinya itu bisa lebih maksimal ya untuk pertumbuhannya, kemudian akar, batang ya terutama dia itu jadi lebih kuat ya teman-teman. Karena apa? Dengan penyinaran langsung seperti ini dia akan menjadi lebih tegar ya. Jadi kalau teman-teman biasa ngelihat semayan ya, kadang kan ada yang ketika kena panas dia ngelonyot atau ngerunduk lah kayak padi, kayak yang udah ada isinya kayak gitu. Nah seperti itu, jadi batangnya ini jadi lebih kuat. Jadi ketika dia pun kena panas kemudian layu ya di lahan, karena kan di lahan identik dengan nggak ada minim pengairan atau nggak bisa kita siram lah ya. Nah jadi dia itu lebih kuat ya teman-teman. Nih yang saya coba salah satu, nah kayak gini nih, ini salah satu ciri batangnya itu udah kuat teman-teman ya. Tuh ini udah ada satu jengkal yang kurang lebih 20 sentian lembaran semayan ini nih. Ini salah satu contoh kalau dia itu udah mau kuat itu tuh, batangnya ini udah kuat sekali nih, kaku lah ya bahasanya. Dan nanti ketika dia udah pindah ke lahan, dia udah nggak merunduk. Ketika layu merunduk ya, melayu merunduk itu kayak padi kan kalau ada isinya kan biasanya ngerunduk. Nah dia tuh layunya bukan layu sampai batangnya, jadi paling yang layu itu cuma pucuk sama daun kayak gitu aja teman-teman ya. Jadi kalau layu yang dari batang itu tuh tumbuhnya itu atau potensi tanaman itu stres atau terganggu itu cukup tinggi ya teman-teman. Tapi kalau dia layunya itu cuma
di daun atau di pucuk aja itu bakal sembuhnya luar biasa. Jadi biasanya ya ini ya, yang sering saya amati di Semayan yang ketika pindah tanam, jadi kalau batangnya itu nggak kuat, dia itu layunya sampai ke batang-batangnya, jadi hampir setengah batang itu layu. Nah, nanti di sore hari dia nggak kuat untuk berdiri tegak lagi. Tapi kalau batangnya itu kuat, yang layu cuma daun dan sama pucuknya aja, nah itu nanti ketika di sore hari ya, walaupun tidak disiram nih ya, dengan catatan walaupun tidak disiram, dia akan tetap kembali normal seperti biasa teman-teman ya, dengan kadar air yang sama lah ya, dibandingkan dengan Semayan yang batangnya itu nggak kuat ya gitu ya. Ini walaupun kecil ini yang di pinggir walaupun kurang apa ya, mungkin kalah dengan yang di tengah-tengah. Nah ini udah kokoh-kokoh semua ini teman-teman, jadi udah nggak takut aja. Saya cabut lagi nih, lihat tuh, ini udah luar biasa banget ini teman-teman, tinggi, kuat, kokoh kayak gitu teman-teman. Kadang kan ada yang Semayan itu cuma tinggi ya kan, menang di tinggi tapi kalah di kekuatan batang kayak gitu. Tapi ini saya pengen setelnya itu batangnya itu juga tinggi dan juga kokoh kayak itu teman-teman. Karena tinggi kalau nggak kuat, dia kena panas di lahan itu bisa layu setengah batang, nanti ketika sore hari dia nggak bisa pulih lagi teman-teman. Jadi harus disiram, harus menunggu beberapa saat untuk bisa kembali lagi ya teman-teman. Dan ini teman-teman di lahan samping ini adalah kangkung ya teman-teman. Ini video penanaman ada di video sebelum ini ya, di budidaya kangkung. Ini adalah penanaman kangkung 20 hari bisa panen ya teman-teman. Teman-teman bisa nonton di videonya ya, ada di channel saya ya. Jadi ini 2 hari kemarin itu udah saya tanami dan ini udah tumbuh lagi ya. Jadi sebelum saya tanam ini 2 hari yang lalu itu panen, dan ini yang saya tanam pagi tadi. Teman-teman bisa nonton di playlist budidaya kangkung ya tuh ya teman-teman. Jadi 20 hari itu udah ketinggian udah 30 cm udah bisa dipanen. Teman-teman yang penasaran bisa langsung aja mampir ke channel ini ya teman-teman. Oke ya, saya lanjut lagi ke ini Semayan cabai. Jadi seperti itu ya teman-teman, hal wajib yang saya lakukan kepada Semayan sebelum pindah tanam ya. Jadi saya adaptasikan dengan cara dijemur di matahari langsung di siang hari, tapi dengan catatan disiram dulu di pagi harinya agar tanaman juga kuat. Oke, demikian aja video kali ini ya. Semoga yang sedikit ini yang mungkin kelihatan receh ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, para petani yang nonton video ini. Oke, begitu aja, kurang lebihnya saya maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.